jenazah tersebut. Nah, baiklah sahabat, pembahasan selanjutnya adalah menguburkan jenazah. Berikut ini adalah cara-cara penguburan jenazah. Yang pertama, orang yang berjalan kaki hendaklah berada di sekitar jenazah dan orang yang berkendaraan di belakang jenazah. Orang yang mengantarkan disunahkan diam dan khusyuk, tidak membicarakan keduniawian, dan hendaklah lebih banyak mengingat akan kematian. Membawa jenazah ke kubur hendaklah dilakukan dengan segera, dan ketika membawa atau memikul jenazah agar dipikul pada 4 penjuru keranda oleh 4 orang di antara jamaah dan boleh bergantian. Setelah dekat dengan kubur sebaiknya membaca doa guna menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Adapun tata cara penguburan jenazah. Yang pertama, dibuatkan liang kubur yang dalamnya sekurang-kurangnya kira-kira tidak tercium bau busuk mayat itu dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Yang kedua, setelah jenazah sampai di kubur, kemudian jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur dan ditempatkan pada liang lahat dengan posisi miring ke arah kiblat. Yang ketiga, bagi jenazah perempuan, maka sebaiknya yang memasukkan ke kuburnya adalah muhrimnya. Pada saat meletakkan jenazah di liang lahat agar membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian seluruh tali pengikat jenazah dilepas, pipi kanan dan ujung kaki ditempatkan pada tanah, dan agar posisi jenazah tidak bergerak atau berubah posisinya, hendaknya diberi ganjalan dengan bulatan-bulatan tanah. Selanjutnya jenazah ditutup dengan papan dan kayu, kemudian di atasnya ditimbun dengan tanah. Meletakkan batu kecil di atas kubur dan menyiramkan air di atasnya, lalu mentalkin, mendoakan dan memohonkan ampun agar diberi keteguhan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Sahabat sekalian, adapun larangan yang berhubungan dengan penguburan jenazah. Yang pertama, tidak menguburkan jenazah pada 3 waktu, yaitu ketika terbit matahari hingga naik, ketika matahari di tengah-tengah, dan ketika matahari hampir terbenam hingga betul-betul terbenam. Yang kedua, menembok kubur secara berlebihan. Yang ketiga, duduk dan bermain di atasnya. Yang keempat, mendirikan bangunan rumah. Yang kelima, menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang keenam, membongkar kubur kecuali ada kesalahan pada waktu penguburan. Selanjutnya, sunnah-sunnah dalam menguburkan jenazah. Yang pertama, ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur, sunnah menutup atasnya dengan kain jika jenazahnya perempuan. Yang kedua, meninggikan kubur sekedarnya supaya diketahui. Yang ketiga, menandai kubur dengan batu nisan atau kayu. Yang keempat, menaruh kerikil di atas kubur. Yang kelima, menaruh pelepah atau batang pohon yang basah di atas kubur. Dan yang keenam, menyiram kubur dengan air tanah. Dan pembahasan kita yang terakhir adalah hikmah pengurusan jenazah. Yang pertama, menunaikan hak seorang muslim dengan muslim lainnya. Yang kedua, menunjukkan ukhuwah Islamiyah yang kuat di antara sesama muslim. Yang ketiga, membantu meringankan beban keluarga si mayit dan sebagai pernyataan bela sungkawa atas musibah yang menimpanya. Yang keempat, mengingatkan dan menyadarkan diri kita masing-masing bahwa setiap manusia pasti akan datang ajalnya. Dan yang kelima, sebagai bukti bahwa manusia itu makhluk yang mulia, sehingga apabila ia meninggal, mayatnya harus dihormati dan diurus dengan sebaik-baiknya. Akan membahas materi yang kedua, yaitu ta'ziyah. Pengertian ta'ziyah. Ta'ziyah berasal dari kata al-iza'u yang artinya sabar,
Maka ta'ziyah berarti menyabarkan dan menghibur orang yang ditimpa musibah dengan mengucapkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan duka dan meringankan derita orang tersebut. Definisi yang lain dari ta'ziyah adalah mengunjungi keluarga yang meninggal dan menghiburnya dengan menganjurkan supaya mereka bersabar terhadap takdir Allah dan mengharapkan pahala darinya. Waktu takziah dimulai ketika terjadinya kematian, baik sebelum dan setelah mayat dikubur, sehingga hilang dan terlupakan kesedihan mereka. Yang kedua, hukum takziah. Hukumnya adalah sunnah berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bimusibatin illa kasahullahu subhanahu min hulalil karamati yaumal qiyamah." Artinya, tidak ada seorang mukmin yang memberikan takziah kepada saudaranya dalam suatu musibah kecuali Allah akan memberikan kepadanya dari pakaian kehormatan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adab takziah. Yang pertama, orang yang mendengar musibah kematian hendaknya mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Yang kedua, hendaknya memakai pakaian yang sopan, rapi, dan pakaian yang menunjukkan tanda bela sungkawa. Menjaga sikap dengan tidak tertawa dan berbicara keras. Yang ketiga, disunahkan untuk membuat makanan bagi keluarga si mayit karena mereka sibuk dengan musibah yang menimpanya. Hadis Rasulullah SAW ketika Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mati syahid, beliau bersabda, "Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad atahum amrun syaghalahum." Rawahu Abu Dawud. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena telah datang perkara yang menyibukkan mereka. Kemudian, orang yang bertakziah dianjurkan untuk ikut sholat jenazah dan ikut mengantar ke kuburan. Diperbolehkan menangis tetapi tidak dalam bentuk meratap-ratap. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan mencela orang yang sudah meninggal dunia. Adapun hikmah takziah. Hikmah yang pertama adalah menumbuhkan dan meningkatkan diri untuk bertaubat dan beramal soleh. Yang kedua, mempertebal keimanan terutama terhadap alam barzah dan hari akhirat. Yang ketiga, terciptanya hubungan silaturahim yang lebih erat antara orang yang bertakziah dengan keluarga yang terkena musibah. Yang keempat, keluarga yang terkena musibah terhibur sehingga hal itu dapat mengurangi beban kesedihan yang berkepanjangan. Yang kelima, orang yang bertakziah dapat ikut mendoakan jenazah agar diampuni dosa-dosanya dan amal ibadahnya diterima. Yang keenam, orang yang bertakziah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian, pembahasan kita yang ketiga adalah ziarah kubur. Pengertian dan hukum ziarah kubur. Yang dimaksud dengan ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan dengan maksud untuk mengambil pelajaran yang terkait dengan kematian dan kehidupan akhirat, dan mendoakan supaya dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ziarah kubur bagi laki-laki hukumnya sunnah, sedangkan bagi wanita ziarah kubur hukumnya mubah atau diperbolehkan. Adab ziarah kubur. Adab ziarah kubur antara lain adalah: yang pertama, ketika masuk, sunnah menyampaikan salam kepada mereka yang telah meninggal dunia. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat agar ketika masuk kuburan membaca Assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirina wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Semoga keselamatan dicurahkan atasmu wahai para penghuni kubur dari orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam, dan kami jika Allah menghendaki akan menyusulmu.
Aku memohon kepada Allah agar memberikan keselamatan kepada kami dan kamu sekalian dari siksa. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, tidak duduk di atas kuburan serta tidak menginjaknya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kalian salat atau memohon kepada kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Yang ketiga, tidak melakukan tawaf sekeliling kuburan dan kegiatan lainnya dengan niat untuk bertakarub atau ibadah. Yang keempat, tidak boleh memohon pertolongan dan bantuan kepada mayit meskipun dia seorang nabi atau wali, sebab itu termasuk perbuatan syirik. Dan yang kelima, disunahkan untuk ziarah kubur dengan tujuan untuk mengambil pelajaran dan mengingatkan kematian meskipun ziarah kubur orang yang mati dalam keadaan kafir. Dan selanjutnya adalah hikmah ziarah kubur. Hikmah yang pertama adalah mempertebal keimanan terhadap adanya alam barzakh dan hal-hal yang berkaitan dengan alam barzakh. Yang kedua, dapat merenungkan tentang kelemahan manusia di dunia. Yang ketiga, menyadari lebih mendalam masalah musibah, terutama tentang kematian. Yang keempat, dapat menghindarkan diri dari cinta dunia yang berlebihan. Yang kelima, mempunyai rasa takut dan penuh harap di dalam hati bagi orang yang berziarah. Dan yang keenam, dapat mengoreksi diri untuk perhitungan amal dan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak.